Halo warga belajar, selamat datang di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 modul 1 unit 1. Pernah ngerasa nggak sih? Kok cuaca sekarang makin aneh aja? Siang hari panasnya kayaknya lebih nusuk dari biasanya. Nah, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas kenapa planet kita ini makin panas, apa aja penyebabnya, dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita semua. Coba deh, ingat-ingat lagi. Rasanya suhu di sekitar kita sekarang jauh lebih gerah ya dibanding pas kita kecil dulu. Kayaknya ini bukan sekedar kangen masa lalu kan? Ternyata ini beneran terjadi loh. Nah, ini dia. Dari yang tadinya cuma sekedar perasaan, sekarang kita lihat faktanya. Apa yang kita rasain bareng-bareng itu ternyata bukan ilusi. Secara data, iklim kita memang terbukti sedang berubah. Buktinya ada di mana-mana. Coba lihat deh, pola musim kita. Dulu kayaknya lebih gampang ditebak ya. Sekarang jadi kacau balau. Musim kemarau bisa jadi panjang banget dan kering kerontang. Giliran musim hujan datang, hujannya bisa lebat luar biasa sampai bikin banjir di mana-mana. Dan perubahan ekstrem ini bukan cuma terjadi di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih jadi begini? Kunci buat ngerti semua ini ada di satu konsep yang mungkin udah sering kita dengar. Efek rumah kaca. Gini deh, biar gampang. Bayangin ada mobil yang lagi diparkir di tengah lapangan pas matahari lagi terik-teriknya. Semua jendelanya ditutup rapat. Panas matahari kan masuk lewat kaca, tapi panas yang udah di dalam itu susah buat keluar lagi. Dia terperangkap. Hasilnya, suhu di dalam mobil jadi panas banget. Jauh lebih panas dari suhu di luar. Nah, sekarang kita pakai analogi tadi buat planet kita. Anggap aja bumi ini mobilnya, terus atmosfer yang nyelimutin kita itu kacanya. Masalahnya, di atmosfer kita ini ada gas-gas tertentu yang kerjanya persis kayak kaca mobil tadi. Dia ngebiarin panas matahari masuk, tapi nahan panas itu biar nggak bisa balik lagi ke angkasa. Inilah inti dari apa yang kita sebut pemanasan global. Jadi secara sederhana, ini adalah kondisi di mana ekosistem kita jadi nggak seimbang gara-gara suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan kita terus naik. Makin banyak panas yang keperangkap, ya makin gerah juga planet kita. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang bikin kaca atmosfer kita ini jadi makin tebal dan makin jago merangkap panas? Yuk kita telusuri siapa aja biang keroknya. Ternyata sebagian besar penyebabnya datang dari aktivitas kita, manusia. Mulai dari asap kendaraan dan pabrik yang ngebakar bensin dan batu bara, gas metana dari tumpukan sampah organik yang membusuk, penebangan hutan besar-besaran, sampai gas-gas kimia dari industri pendingin kayak AC dan kulkas. Nah, ini dia daftar tersangka utamanya. Ada karbon dioksida, metana, sampai gas-gas industri kayak CFC. Tapi lihat deh, yang paling bawah, uap air. Ini yang menarik sekaligus ngeri. Semakin panas bumi, makin banyak air yang menguap. Celakanya, uap air ini juga nangkep panas. Jadi kayak lingkaran setan yang bikin pemanasan jadi makin cepat. Terus kenapa sih nebangin pohon itu jadi masalah besar? Coba lihat rumus kimia ini. Ini namanya fotosintesis. Proses di mana pohon dan tumbuhan itu bernapas dengan nyedot karbon dioksida dari udara, terus ngeluarin oksigen buat kita. Hutan itu ibarat mesin penyerap karbon raksasa di planet ini. Waktu kita tebang hutan, ya sama aja kita matiin sistem pembersih udara alami bumi. Oke, terus kalau planet ini makin panas, emangnya kenapa? Apa dampaknya buat kita dan lingkungan? Mari kita lihat beberapa resiko terbesarnya. Perbandingan ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Dulu, kita punya musim yang stabil, yang bagus banget buat pertanian. Sekarang, yang kita hadapi itu ketidakpastian. Kekeringan yang super panjang, bikin gagal panen, tiba-tiba bisa datang banjir bandang yang merusak lahan. Ini ancaman serius buat ketersediaan pangan kita. Dampaknya juga nggak cuma di darat. Lautan yang makin hangat bikin terumbu karang kita sakit dan mati. Fenomena ini namanya coral bleaching atau pemutihan karang. Ini bukan cuma soal keindahan bawah laut yang hilang loh. Ini bencana ekologis. Rumah bagi ribuan jenis ikan hancur dan mata pencarian nelayan pun terancam. Dan lihat, Indonesia termasuk salah satu dari 6 negara yang paling berisiko. Wah, setelah ngelihat semua masalah ini, apa artinya semuanya udah terlambat? Tentu enggak. Kabar baiknya, kita belum kehabisan waktu. Kita udah tahu kok apa yang harus dilakuin. Ada jalan ke depan dan ada solusi nyata yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Setidaknya, ada beberapa langkah kunci nih. Pertama, reboisasi. Kita tanam lagi hutan-hutan yang gundul buat nyerap karbon. Kedua, kita kurangin dan tinggalin produk pendingin yang pakai gas CFC berbahaya. Ketiga, kita tingkatkan efisiensi bahan bakar di kendaraan kita. Dan yang paling krusial, kita harus pelan-pelan beralih dari energi kotor kayak batu bara ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.
Seperti yang tertulis di sini, solusinya itu punya dua pilar utama. Kita pulihkan kerusakan yang udah terlanjur terjadi, dan pada saat yang sama, kita harus benar-benar mengubah cara kita hidup biar lebih ramah lingkungan. Keduanya harus jalan barengan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah planet ini beneran berubah, karena jawabannya sudah jelas, iya. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan soal ini. Masa depan ada di tangan kita semua. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, apa peran yang akan kamu ambil?